Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hong wilaheng skaring bawono langgeng. Saudara-saudaraku semua hadir kembali bersama Den Mas Ali. Semoga saudara-saudara dalam kondisi keadaan sehat dan berbahagia. Kali ini Den Mas Ali akan memberikan dan gambaran, pemaparan perihal sedulur papat lima pancel. Saudara-saudaraku, masyarakat Jawa sudah mengenal dengan kesadaran apa itu sedulur papat lima pancel. Banyak gubahan-gubahan, makna-makna, wejangan-wejangan apa sih isi dari makna dari sedulur papat lima pancel. Dan itu sebenarnya banyak versinya, banyak gubahannya. Tapi tentunya kali ini Den Mas Ali akan membawakan sesuatu yang berbeda. Mungkin belum pernah didengar oleh saudara-saudara semua. Sedulur papat lima pancel. Dalam masyarakat Jawa, kita mencoba yang namanya raga wadah manusia ini. Kita mengenal wayang. Wayang ini adalah wadah kayang-ayang. Wadah kayang-ayang ini manusia hidup di muka bumi ini, di alam semesta. Itu tentunya adalah dalam pewayangan itu ada yang namanya ponokawan. Pono itu ngerti. Nah, maka orang Jawa mengatakan bahwa ada nopo lan pono. Nopo itu keingintahuan, bertanya, nopo apa, dan pono itu ngerti. Bertanyalah kepada seseorang yang mengerti, orang yang weruh, biar mengerti dan memahami apa yang Anda pertanyakan, panjenengan pertanyakan. Dalam pewayangan ini kita tahu ada ponokawan. Mungkin juga sama mendengar yang namanya punokawan. Boleh-boleh saja. Puno itu juga menuntaskan atau mupus. Pono itu ngerti atau weruh. Mungkin itu terserah panjenengan mau yang mana, boleh-boleh saja. Dan Mas Ali ini akan memberikan pembabar yang terkait dengan ponokawan. Ponokawan ini ada 4 tokoh. Itu ada Semar, ada Gareng, ada Petruk, juga ada Bagong. Ini semua memiliki makna. Dalam sedulur papat ini, papat pemaknaan ini, Semar mesem kanthi marem, legowo, lilo, tulusan, ikhlas tentunya. Mesem kanthi marem itu melakukan apa yang dilakukan, segala sesuatu itu dengan ketulusan, dengan berbahagia, tersenyum, bentuk ketulusan. Semar. Dan yang kedua itu Gareng. Nah, Gareng itu banyak sih untuk rubahan-rubahan atau plesetan-plesetannya Gareng, ya. Sigar miring, sigar miring, ya. Jadi sigar miring ini bisa, boleh, tapi harus ada penjelasan lagi. Gareng ini bisa digantungkan. Gareng itu agawe reng-rengan. Nah, manusia hidup itu harus memiliki cita-cita, punya rancangan,
hidup, apa yang harus dikerjakan, tatanan-tatanan itu, ini yang harus bertahap kita lakukan. Jadi agawe reng-rengan, dibikin suatu reng-rengan, gareng. Ya, itu yang kedua. Nah, adiknya lagi Petruk. Tapi ini juga mengalami konotasi yang berbeda juga, bahkan mengalami plesetan. Gak apa-apa, plesetan, cuma nanti perlu digenahkan lagi. Petruk, mepet turuk. bukan itu. Yo, itu nggak apa-apa ngomong pancen yo, bisa. Cuman lebih ke sana lagi. Artinya apa? Mepet. Nah, itu mendekat. Ya. Rukun. Jadi kita mendekat, rukun. Punya pesan apa? Persatuan, kesatuan. Nah, mepet, rukun, ya, Petruk, ya. Ya, Petruk itu, Petruk itu ya gua garbonya seorang ibu. Kita pun keluar dari situ. Tinggal pemaknaan pengambilannya saja. Bagaimana menganalisanya, jenengan penangkapannya mau arah kemana. Tapi kali ini adalah pesannya itu. Mepet, rukun, mendekat, dan rukun. Ini adalah makna yang luar biasa. Kita jadi orang untuk menjaga persatuan. Nah, adanya lagi Bagong yang nomor 4. Tadi kan udah Semar. Terus ada Gareng, ada Petruk, yang keempat Bagong. Nah, Bagong itu apa? Ya, kan 4 pancer, ya, sedulur papat ini ya. Sedulur papat ini, yang keempat ini adalah Bagong. Sedulur yang keempat, apa itu? Sobo Jagong. Jadi orang itu memiliki pemaknaan dan pesan moral yang luar biasa, silaturahmi. Kita menjaga sobo ngendindikon jagong. Jadi main kemana, silaturahmi kemana. Nah, ini maksudnya Bagong itu sobo jagong. Jadi, duduk, silaturahmi, berbincang, berdiskusi, terjadi tukar pendapat di situ. Nah, ini terjadi musyawarah. Keilmuan apa yang didapat karena dari silaturahmi ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Bagong. Nah, ini sedulur 4. Yang dimaksud sobo itu apa itu, Mas? Sobo itu berkunjung. Berkunjung, kita datangi, kita silaturahmi. Nah, sobo itu kita melalui lalang, apa namanya? Ya, bersilaturahmi, berkunjung. Ya, sobo itu berkunjung kepada saudara atau bermain, menjalin silaturahmi, dan tentunya sobo jagong. Ya, duduk, masuk ke rumah, maka kulo nuwun. Nah, kulo itu mendudukkan dirinya. Kulo, saya, nuwun, sinuwun. Itu ngedok. Jadi ngomong kayak wong kita tuh mau bertamu. Jadi ada kulo nuwun. Assalamualaikum. Nah, ucapan salam, mendoakan yang ada di dalam rumahnya. Nah, orang Jawa itu juga ada setelah kulo nuwun, assalamualaikum, atau dengan sesuai dengan agama masing-masing, misalnya yang lain. Tapi kulo nuwun itu sudah ada, mendudukkan dirinya akan bersilaturahmi. Itu di dalam ranah sobo jagong, silaturahmi. Hikmahnya banyak sekali. Orang yang bersilaturahmi itu akan keterbukaan cakrawalanya, wawasannya. Kalau kita silaturahmi akan ketemu. Ketika ketemu orang yang ilmunya lebih tinggi, kita akan mengangsu. Ketika ketemu ilmunya yang mungkin di bawahnya, kita akan memberikan wawasannya, berbagi keilmuan diri kita. Jika ketemu yang sedang-sedang, ya kita bersama berdiskusi, saling tukar pendapat, ya, diskusi. Nah, ini sedulur papat 5 pancer. Nah, pancernya apa? Nah, pancernya guru sejati ini, diri kita ini. Nah, kita di 4 sedulur ini yang menentukan. Nah, arah mana penentuan ini yang keempat?
Nah, semua pemahaman ini aktif tidaknya tergantung kepada personalnya, mau dilakukan apa tidak. Diri jiwa itu sendiri, jati dirinya sendiri. Nah, istilah bilang itu guru sejati. Nah, 4 sedulur ini gabung di situ. Itu kalau di dalam pinjam Ponokawan yang sedulur papat tadi. Pono takon sing weruh ben ngerti apa sing ditakoki, iso jawab. Terus sedulur papat ini juga ada persifatan pada manusia itu sendiri. Lali, luput, iri, murka. Apa itu? Jadi pemaknaan sedulur papat limo pancer itu juga tidak secara verbal saja. Dan memang dulur papat ini kakang kawah adi ari-ari, getih dan tali pusat. Nah, pancernya orang itu sendiri juga. Nah, dalam ranah sifat-sifat ini pupuskan, hilangkan sifat-sifat yang buruk ini, sedulur ini yang papat ini bisa kendalikan, karena berbahaya. Ya, manusia itu memang panggonannya ya sifat lali itu lupa. Kelupaan inilah yang kadang sesuatu hal terjadi tanpa kita sadari. Ya, tentunya sama, al-insanu minal khotok wan nisan, itu kalau di seperti itu. Manusia tempatnya lupa, khilaf dan lupa. Nah, lali tadi, lupa, luput, salah. Manusia itu juga tempatnya salah. Apapun yang dilakukan seseorang tidak mesti bisa diterima oleh luar. Mungkin kita sudah merasa benar, kita sudah sesuai dengan aturan mau dilakukan sesuatu hal, tapi diterimanya tetap saja salah. Memang pandangan-pandangan ini bisa terjadi. Maka kebenaran, kesalahan itu relatif. Maka manusia ini juga harus memiliki prinsip. Nah, ketika memang itu menjadikan suatu hal yang manfaat, lakukan saja. Ya, sifat-sifat yang kedua tadi, yang luput, panggunannya salah. Ya, kita sadari, tidak selalu benar. Tentunya makhluk, hamba kita, sudah diwejar sama orang tua untuk meminta maaf. Apapun itu, segala kondisi. Bahkan ketika bulan Syawal pun itu sudah dikasih kesempatan. Ketika belum bisa meminta maaf, itu dengan secara berjamaah, kita tidak malu untuk mengucapkan permintaan maaf. Karena memang pada diri manusia itu sendiri memiliki kesalahan, luput tadi. Sifat yang ketiga, sedulur yang ketiga, sifat yang iri. Ini pun harus dipupus. Kenapa? Yang dipupus ini karena sifat iri manusia itu muncul dengan sendirinya tanpa disadari juga. Kadang karena rasa tamaknya, melihat orang lain senang, melihat tetangga kita senang, muncul iri itu. Nah, ini harus dikendalikan, harus dipupuskan. Ya, harus dipupuskan. Menyiksa itu sebenarnya, rasa iri itu bisa dirasakan oleh di luar itu. Nah, ini yang ketiga, sifatnya adalah iri. Saudara-saudaraku, sebentar sejenak sembari saya mengudut dulu ya. Semoga saudara-saudara sehat, panjang umur. Alhamdulillah, saudaraku semua, ya, tenang ya. Mengenai sifat-sifat yang tadi itu ada baru di 3 sifat tadi yang iri. Sifat yang keempat, murka.
marah, jiwa marah, murka. Ini juga ada dalam diri manusia. Jika tidak dikendalikan, itu sangat berbahaya sekali buat dirinya. Akan menghanguskan dirinya sendiri kalau tidak bisa mampu mengendalikan murka tadi. Sifat yang berlebihan, sesuatu yang berlebih itu yang tidak baik, harus dipupuskan. Sedulur papat yang bersifat sifat-sifat yang buruk ini harus dipupuskan. Karena manusia tadi, ingatkan kembali, lali, luput, iri, murka. Hapus, pupuskan dalam diri manusia, dalam diri ini. Kendi, kendalikan diri. Penting sekali. Tidak hanya sebatas minuman saja, tempat minuman atau tempat air. Kendi itu merupakan punya maksud. Kendalikan diri. Selalu diingatkan sebenarnya dalam diri kita. Perabot-perabotan yang ada di dalam rumah itu simbol-simbol sebenarnya untuk mengingatkan diri kita, untuk mengendalikan diri kita ini, biar tidak hangus oleh sifat-sifat yang tadi. Itu sedulur papat limo pancer pada versi yang demikian tadi. Saudara-saudaraku, ingat bahwa hidup ini, mempelajari diri ini, manusia itu harus paham sifat-sifat dirinya sendiri untuk mampu mengendalikan biar hidup harmonis dan selaras. Dengan siapa saja hidup akan nyaman, tebar kebahagiaan. Saudaraku, dimanapun berada, ingat, kita saling belajar. Selagi kita masih ada waktu dan kesempatan, belajar ini ketika mengalami suatu kesalahan, lupa. Yang lebih berbahaya lagi, kita sudah berhenti belajar, tidak mau mengenali dirinya, maka tuntaslah sudah tertutup keilmuan yang akan didapat. Jadi saya pun belajar kepada siapapun, bahkan panjenengan dan diri saya sendiri juga, sama-sama belajar untuk keselarasan hidup yang lebih damai dan berbahagia dengan cinta kasih. Demikian, saudaraku, bahwa pemaparan yang sesingkat ini mudah-mudahan menjadikan manfaat bagi kita semua, mempelajari sifat-sifat yang ada dalam diri kita. Nah, pesan harapan keselarasan hidup pada seluruh makhluk alam semesta di lingkungan ini, dengan memahami sifat diri kita ini, kehidupan akan tertebar kebahagiaan, cinta kasih. Demikian dulu, pamit undur diri. Bila mana ada kata-kata yang salah, mohon maaf dan ampunten. Kami doakan sehat dan bahagia. Salam rahayu. Hong wilaheng sekaring bawono langgeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.